B itu sebenarnya dulu kita kumpul di acara di Munchen Fans Club waktu Munchen datang ke Indonesia. Kita bernaung di sana, tapi kebetulan karena mungkin ada satu dan lain hal, akhirnya beberapa dari kita kumpul untuk membuat sebuah komunitas fans club baru yang dinamain Straßenjungen Bayern Indonesian. Biasanya bikin acara main bola bareng, terus nonton bareng, terus kegiatan-kegiatan sosial. Terakhir itu kita pernah bikin juggling di kolong Pancoran di bulan Ramadan itu sambil bagi-bagiin takjil. Jadi ini menariknya gini, saya bikin Jakarta Fantasi Community itu sebenarnya dasarnya itu saya pengen mengembalikan sepak bola itu jadi barang murah sebenarnya. Jumpa lagi di channel Football Plus dengan saya Nana Budi Satya. Kali ini kita kedatangan tamu dari Straßenjungen Bayern Indonesian yang langsung diwakili oleh ketua umumnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel kita ini. Selamat datang Bung Arul. Selamat datang. Terima kasih Bu Nana atas invitation-nya. Apa kabar? Baik. Gimana kabar-kabar teman-teman di SBI? SBI ya? Ya, betul. SBI, Straßenjungen Bayern Indonesian. Alhamdulillah teman-teman sehat semua, masih menjalankan aktivitas seperti biasa, apalagi setelah pasca COVID-19 kita coba untuk bangkit lagi bareng-bareng. Om Arul ya, panggilnya Om, kita manggil sama-sama Om aja. Om Arul tuh awalnya SBI itu kapan dan di mana ya waktu itu ya? Jadi SBI itu sebenarnya dulu kita kumpul di acara di Munchen Fans Club waktu Munchen datang ke Indonesia. Kita bernaung di sana, tapi kebetulan karena mungkin ada satu dan lain hal, akhirnya beberapa dari kita kumpul untuk membuat sebuah komunitas fans club baru yang dinamain Straßenjungen Bayern Indonesian. Sebelumnya namanya Straßenjungen Indonesian. Dan terus setelah musyawarah anggota dan munas, kemudian kita beralih nama jadi Straßenjungen Bayern Indonesian. Dan kita didaftarkan langsung ke Jerman langsung. Jadi memang secara official kita resmi terdaftar di akun official Bayern Munchen Fans Club. Itu tahun berapa ya? Itu 5 Juli 2013 ya tepatnya itu. 5 Juli. 5 Juli 2013. Udah lama juga ya? Udah lama juga. Terus kenapa namanya Straßenjungen ya? Iya, jadi memang kita ini kebetulan komunitas yang memang dibilang ya fanatik juga ya sama Munchen. Terus kan ini Straßenjungen kan bilang anak-anak jalanan nih. Kita lebih frontal, fanatismenya lebih kuat, lebih kental gitu kan. Terus kebanyakan juga pendiri-pendirinya juga suka musik-musik yang keras-keras juga awalnya. Akhirnya dikasih nama itu, kita namanya Straßenjungen aja deh. Straßenjungen kalau saya lihat literasinya anak-anak jalanan ya? Iya betul, anak-anak jalanan. Itu yang di afiliasiin sama, dipelihara sama Bayern Munchen. Di Jerman juga Straßenjungen namanya? Di Jerman juga ada juga namanya Straßenjungen juga ada juga. Cuma memang kita mengadopsi nama Jerman, agak Jerman-Jermanan gitu kan. Jadi kita pakai nama Straßenjungen Bayern Indonesian. Jadi anak jalanan yang mengumpul mencintai sepak bola khususnya di klub Bayern Munchen di Indonesia ini gitu. Tadi bilang jadi sebenarnya basis fansnya ada 2 ya di sini. Sebenarnya ya ada 2. Awalnya ada 2 memang. Ada 2 ya. Betul. Tadi kan dibilang hanya Straßenjungen Indonesia, terus ada lagi namanya FCBV lah yang paling pertama kali itu kan. Dulu kita juga ada di sana sebelum-sebelumnya. Jadi kita sampaikan karena ada satu dan lain hal, ya mungkin ada perbedaan atau segala macamnya. Akhirnya kita memisahkan diri untuk membentuk komunitas baru itu namanya Straßenjungen Bayern Indonesia dan melegalkan komunitas kita. Dan kayaknya sih sampai sekarang kita masih satu-satunya fans club yang punya aspek legalitas yang terdaftar di Kemenkumham. Sebagai PT gitu? Sebagai organisasi kepemudaan ya bisa dibilang gitu. Gitu. Itu ada akte notarisnya, ada semuanya ada. Gitu. Jumlah anggotanya berapa ya? Kalau jumlah anggota sih ya kita hampir 7 regional ya. Masing-masing regional itu kurang lebih ada 100
50 sampai 100 orang ya. Kita punya regional Makassar, regional Jogja, Bandung, Tangerang, Jakarta, bahkan pernah kita mau membentuk sebuah regional di Papua sempat gitu kan. Terus syarat jadi anggotanya apa gimana tuh? Pertamanya pasti suka sama Bayern Munchen, itu yang pertama. Lalu kemudian juga dia punya visi dan misi yang sama untuk pengembangan di acara-acara kegiatan-kegiatan Bayern Munchen yang ada di kita. Itu aja sih sebenarnya, nggak terlalu strict banget gitu kan. Nggak harus bisa main bola juga ya? Nggak perlu juga, karena kan belum tentu orang yang harus bisa main bola. Dia kan banyak juga yang cukup pecinta nonton bola, dia suka Munchen. Tapi kan SBI itu tim bolanya kuat juga tuh. Itu yang bisa dibilang perbedaan kita di antara Bayern Munchen yang sebelah gitu kan. Jadi kita memang membentuk tim-tim muda, anak-anak muda yang cukup potensial, berbakat. Terus kita ikutin ajang-ajang pertandingan kompetisi yang resmi ataupun non resmi. Kita pernah jadi juara 2 di Gubernur Cup futsal, terus juga pernah juga juara pertama di Media Sport Asia Pasifik. Akhirnya kita dikirim ke Thailand. Bahkan terakhir SBI mewakilin Indonesia. Jadi waktu itu salah satu media Thailand ada di sini. Kemudian dia bikin kejuaraan antar fans club. Kita salah satu pesertanya, kita menang kejuaraan itu. Kemudian kita dikirim tuh tahun 2017-2018 kita dikirim mewakili Indonesia tuh untuk bertanding di Thailand bersama tim-tim amatir mini soccer di sana. Terus pemain-pemainnya yakin tuh penggemar Bayern Munchen semua tuh? Yakin. Iya. Yakin karena memang dulu Munchen kan cukup heroik banget ya di liga domestiknya atau bahkan di liga championnya juga sering menjuarai dan dominan, paling tidak masuk final dan semifinal. Oh gitu ya. Jadi acaranya anak-anak SBI itu apa aja tuh ya selain ada bolanya tuh pasti kan mabar ya istilahnya, main bareng gitu. Betul. Ya, mabol gitu. Terus apa lagi? Kita biasanya bikin acara main bola bareng, terus nonton bareng, terus kegiatan-kegiatan sosial. Terakhir tuh kita pernah bikin juggling di Kolong Pancoran di bulan Ramadan itu sambil bagi-bagiin takjil. Oh, itu ya. Itu pernah kita pernah adain juga itu. Di Pancoran dulu masih ada lapangan. Itu kegiatan sosialnya. Terus yang olahraganya main bola. Terus kalau gatheringnya nobar ya. Gatheringnya nobar. Itu event apa tuh biasanya tuh? Champions? Ya, Liga Champions aja ya? Champions League, biasanya Champions League. Terus pernah juga di 2017 kita nonton bareng di Singapura waktu Munchen Tour. Dulu ada Inter juga, ada Inter Milan. Terus kita ikut Munchen Tour di sana, kita dijamu sama Bayern Munchen pusat langsung. Terus kemudian dipertemukan dengan fans club Asia Pasifik. Dan mereka kebetulan bikin turnamen internal antar fans clubnya di Asia Pasifik. Dan menariknya lagi kita masuk di posisi di juara kedua waktu itu. Berhadapannya terakhir kita kalah sama tim dari Munchen langsung yang bawa dari Jerman. Iya, pemainnya justru mereka satu dari fans club Jerman, kedua dari Munchennya langsung. Pemainnya itu Miroslav Klose, Elber, terus main dia. Dia main. Oh, kalahnya main itu. Kita kalah sama dia. Terus kita terakhir kalah sama fans club Jerman. Kita posisi kedua. Oh, terus Asia Pasifik tuh? Iya, jadi komunitas fans club pencinta Bayern Munchen di Asia Pasifik dikumpulin di Singapura, nonton bareng kebetulan tour di Bayern Munchen. Nah kita juga salah satu di Indonesia juga hadir. Dua fanbase itu yang hadir. Fanbase yang sebelah nggak tembus sampai ke quarter final, sampai ke final, dan kita tembus. Dan kita posisi di peringkat kedua waktu itu. Itu mini football? Mini football. Oh. Betul. Om Arul boleh di-share nggak tuh kan waktu di Singapura itu kebetulan Bayern main di sana terus ngumpul sama fanbase Bayern Munchen se-Asia Pasifik. Betul. Tadi udah cerita bolanya. Sekarang euforia yang didapat pada saat itu seperti apa ya? Itu sih menarik banget ya. Jadi memang tour itu tuh kita ketemu meet and greet dengan pemain, terus sesi latihan juga mereka kasih kita ruang untuk hadir langsung di sesi latihan mereka. Lalu kemudian hari berikutnya mereka bikin turnamen yang antar fans club Asia Pasifik. Itu ada Thailand, ada Malaysia, Indonesia, Jerman. Singapura itu ada semua di Singapura pastinya karena mereka yang arrange semuanya kan.
Nah itu seru sih, seru banget dan sebenarnya atraktif banget kalau seandainya itu bisa kejadian di Indonesia gitu. Gitu kan. Kalau saat ini kan base-nya tuh dari Bundesliga ya, berarti tim-tim Betul. Bundesliga. Selain itu di Indonesia tim Bundesliga yang lainnya ada nggak ya fanbase-nya? Ada Dortmund mungkin ya. Dortmund, ada Dortmund. Beberapa juga ada sempat muncul Saint Pauli. Oh, Ada juga ya cuma kan timbul tenggelam lah. Mereka kan rata-rata kan ya glory hunter lah kalau timnya lagi agak naik. Mereka bikin fans club atau tapi apa. kalau Dortmund kayaknya udah ajak ya. Dortmund udah cukup lumayan ada juga gitu kan. Jadi memang di Bundesliga ini Munchen sama Dortmund yang lebih eksis lah di Indonesia khususnya. Gitu. Terus kalau pernah nonton langsung di Jerman ya? Belum. Enggak, anak-anak SBI. Oh, anak-anak SBI sering banget. Karena Sering, kebetulan memang salah satu pengurus kita dan pembina kita juga kan ada beberapa dari lawyer kan. Kemarin kan Indonesia juga mengirimkan piala advokat antar advokat di Piala Dunia antar advokat. Dan mereka kan rata-rata waktu itu kan main di Spanyol. Jadi mereka sekalian tur ke Allianz Arena gitu kan. Jadi sekalian ya. ya mereka posting segala macam. Memang ada keinginan untuk kita bikin tur untuk main ke Allianz atau seperti apalah. Gitu. Budgetnya berapa tuh kira-kira satu orang itu? Itu masih bisa tergantung ininya sih ya turnya aja gitu. Jadi kita mesti sesuaikan dengan kurs juga. Kan Bayern juara terus ya? Enggak juga sih, kemarin kalah. Ya, kemarin aja kan dia berturut-turutnya sampai kemarin 15 kali ya. Betul. Terus kepotong sama Leverkusen kemarin. Pada setiap tahun juara apa nggak bosen tuh anak-anak SPI? Sebenarnya sih Udah memang pasti juara kan dulu kan, kalau dibilang udah pastilah juara gitu. iya, mereka ya banyak sih tetangga-tetangga juga bilang nggak kompetitif lah atau apa. Tapi secara faktual justru Munchen menunjukkan performa yang stabil di tingkat Liga Champion gitu kan. Mereka selalu paling tidak mentok di level semifinal atau di final Liga Champion. Artinya kan kompetitif di domestik, tapi di European League juga dia bisa tunjukin prestasi. Jadi bukan berarti cuma menang kandang doang. Buktinya di luar juga dia masih bisa tunjukin performa yang bagus. Rata-rata anak SBI itu dukung timnas Jerman juga nggak? 100% nggak? Enggak kan? Hampir 100% lah. Menurut saya 100%. Justru Jerman banget sih teman-teman rata-rata gitu. Awalnya senang Jerman dulu, terus baru bikin SBI, apa SBI dulu baru dukung Jerman? Senang Jerman sih, kebanyakan sih senang Jerman dulu. Lalu kemudian kan cikal bakalnya itu kan ketika Munchen tour di Indonesia kan. Waktu itu kan ada Oliver Kahn, hadir semua segala macam. Nah itulah pertama kali muncul fanbase yang Bayern Munchen yang pertama. Kita kumpul semua di satu wadah. Masih zamannya Mateus ya? Enggak, udah enggak ya? Oliver Kahn? Enggak sih, Mateus udah enggak ya? Udah enggak ya? Iya. Jadi pas terus ini baru lebih serius bikin. Betul. Tadinya mungkin supporter timnas Jermannya aja ya. Iya. Karena dulu kan komunitas fans club justru paling banyak mungkin ya di Indonesia. Terus buat SBI ke depannya tujuannya apa lagi ya? Selain tadi 3 kan, nobar, terus main bola bareng, terus ada kegiatan sosial yang ingin SBI dapatkan lagi seperti hal apa yang belum ya kira-kira yang Iya. mungkin tur ke sana atau gimana ke Jermannya atau Iya. Betul memang kita masih punya harapan sih, punya cita-cita pengen tur ke ke stadion langsung, ke Allianz Arena langsung, itu pertama. Terus yang kedua juga kita berharap kita bisa datengin Munchen untuk tur datang ke Indonesia gitu kan, ke negara kita. Terus yang paling punya juga satu lagi tuh kita pengen bikin akademi Bayern Munchen sih sebenarnya sih. Kayak di sini kan ada Arsenal, ada Manchester City, ada Prancis Academy, ada apapun itu. Kita pengen bisa nggak ya kita punya SBI ini, kita punya akademi sepak bola yang memang langsung
punya keterkaitan langsung linked langsung dengan Munchen. Itu sih cita-citanya teman-teman ya, yang mudah-mudahan bisa nyampe gitu. Dan SBI ini resmi ya fanbase-nya dari band Munchen ya. Betul. Dua itu yang jadi resminya di Indonesia. Iya, untuk saat ini sih saya masih sepengetahuan saya sih ada dua ya, ada dua itu yang terdaftarkan langsung ke Bayern Munchen. Langsung ya. Iya, headquarter. Gitu. Pemirsa, ternyata Bung Arul juga selain Ketua Umum Stasiun Bayern Indonesian, dia juga promotor pertandingan untuk tim-tim mini football ya. Iya, mini football, fun football. Fun football. Jadi bukan yang prestasi benar ya, yang bikin acara ya. Enggak nyampe ke arah sana sih. Nama komunitasnya apa? Ya, saya kasih nama komunitas itu Jakarta Fantasi Community. Community ya. Iya. Komnya itu community ya. Iya, Jakarta Fantasi Community. Jakarta Fantasy Community. Iya. Itu Om Arul sendiri yang bikin apa sama teman-teman mana ya? Kebetulan saya sendiri yang bikin. Saya sendiri yang bikin itu Jakarta Fantasi Community. Konsepnya ke fun football aja kan? Iya, ke fun football. Jadi kalau yang prestasi Enggak, untuk saat ini saya masih fokusnya ke fun football aja. Jakarta Fantasi Community itu. Ada berapa komunitas yang bisa? Kalau yang masih terlingkat sama Jakarta Fantasi Community itu hampir 300 ya, 200 sampai 300 komunitas ya. Bahkan yang sudah ikut serta dalam acara-acara kita itu mungkin sudah lebih dari 300 kali. Terus dia nah lucunya juga kalau saya lihat bukan hampir tiap minggu ya, hampir tiap hari bikin kegiatan ya. Iya. Veo gitulah, Trofeo, Forveo. Betul. Jadi Om Arul tuh punya link bagus ya di lapangan di Jakarta ya berarti ya. Ya alhamdulillahnya sih kita punya ya simbiosis mutualisme lah, saling menguntungkan antara pihak lapangan sama pihak kita gitu kan. Karena memang mau nggak mau suka nggak suka sekarang industri fun football ini kan udah jadi sebuah industri. Jadi mau nggak mau kita kolaborasi lah. Nggak tanpa adanya kolaborasi itu nggak mungkin jalan semua. Gitu. Fun football setahu yang saya lihat ya berkembang tuh dari 2011 waktu itu. Iya. Setelah berkembang industri juga hebat tuh. Tumbuhnya benar-benar dari jersey, dari sepatu, dari bola, semua tim punya. Iya. Bahkan sekarang fotografer, videografer, minuman, ya kan? Betul. Pemilik lapangan banyak banget, mau lapangan besar, lapangan mini football. Betul. Terus itu yang ditangkap ya, fenomenanya itu ya. Betul. Jadi emang mengkhususkan misalnya kalau saya sering lihat open sparring apa open trofeo itu ada kategori umurnya juga selalu undang seperti itu ya. Untuk saat ini sih masih umum ya. Umum kita ya. buka untuk kategori umum. Kategori umum. Tapi kalau lawannya, gue banyakan yang tua gitu. Biasanya mereka langsung inisiatif tanya, ini pesertanya banyakan tua atau muda gitu kan. Ya? Kita combine aja, makanya kita kasih nama fun football. Jadi kan yang penting juara itu nomor belakangan gitu kan. Berapa lapangan yang bisa dikelola saat ini? Saat ini sih hampir lebih dari 10 ya. Hampir dari 10 lapangan kebetulan masih punya hubungan baik sama baik pengelola lapangan ataupun yang orang-orang lapangan itu sendiri. Gitu. Itu selalu Om Arul kerjakan sendiri ya? Maksudnya dalam kalau itu kan mungkin gampang ya, trofeo atau apa-apa. Tapi kan bikin mereka menarik ikutnya kan saya lihat ada hadiahnya lah apa. Itu gimana ya mikirnya apa sampai orang ngasih pendaftaran segini untuk ikut trofeo masih dikasih hadiah.
Kok saya lihat-lihat lebihnya dari mana gitu. Hah? Masih ada ya? Iya. Jadi ini menariknya gini, saya bikin Jakarta Fantasy Community itu sebenarnya dasarnya itu saya pengen mengembalikan sepak bola itu jadi barang murah sebenarnya. Kalau saya dulu waktu zaman masih kecil SSB gitu kan, sekolah, bola ataupun pertandingan-pertandingan, kita main bola dulu model nyeker kaki, jersey compang-camping juga main-main aja. Tapi dengan adanya industri semakin berkembang, tumbuh, ada media sosial, ada fotografer, sepak bola ini kan akhirnya jadi sebuah industri dan semakin lama harganya semakin kompetitif. Nah, saya berusaha bagaimana caranya supaya orang-orang tetap menjalurkan hobi dia untuk bermain sepak bola, tapi masih bisa reachable gitu loh, masih bisa dijangkau sama uang saku mereka gitu, uang saku mereka. Jadi sebisa mungkin kita bikin harganya yang relatif bisa dijangkau sama mereka. Kalaupun ada nilai yang harus dibayar lebih, tapi yang didapat sama dia juga lebih. ATM-nya berapa biar bisa betul. patungannya Betul. reachable ya. Betul, reachable. Kalau bahasa saya tuh, saya selalu bilang sama tim, kita sebisa mungkin bikin angkanya angka rasional. Jadi kalaupun dia harus mengeluarkan uang 100.000 atau 200.000, itu suatu angka yang rasional. Oh, 200.000, gue harus main di sini, dapat ginian, terus fasilitas ini semua segala macam. Ini masih masuk akal. Kayaknya kita ikut di sini, gitu. Itu keluar dari kapan tuh? Itu sebenarnya dari tahun 2021 ya. 2020-2021 setelah COVID. Pada saat COVID kan lapangan Jakarta semua tidur tuh. Iya. Hampir semua ditutup-tutupin kan. Bahkan anak-anak fan football harus rela main di Sawangan, di lapangan-lapangan yang nggak di lockdown lah. Iya. Nah, itu kita cari potensi itu dan mereka juga kan kita lihat potensi kan. Artinya mereka uangnya kan masih ketahan tuh. Karena nggak perlu jalan-jalan, nggak perlu ke mall atau gimana. Akhirnya mereka butuh olahraga. Terus ditambah lagi waktu itu kan ada event World Cup atau segala macam. Jadi antusias orang main olahraga bagus. Setelah itu lepas pandemi, orang cenderung pengen sehat, tambah lagi. Jadi tumbuhlah berkembang terus. Ditambah lagi teman-teman media kan, fotografer, videografer. Sekarang kan tumbuhnya kebutuhan konten. Jadi apapun yang dilakukan sama mereka, kalau bisa ada dokumentasinya gitu kan. Ya, setelah COVID banyak yang lebih sadar untuk berolahraga. Betul. Paling gampang kan ya kok nggak sepak bola, lari, sepeda. Itu 3 kemarin yang industrinya semuanya ikut naik tuh gitu. Tapi kan kalau kayak sepeda udah mulai turun. Iya. Karena pada saat COVID aja angkanya naik, penjualan semua, aparel semua laku. Tapi setelah itu turun. Kalau sepak bola tuh masih ya kalau kurva datar aja tetap gitu. Betul. Karena memainkannya dengan senang, punya teman banyak gitu aja. Betul. Dibandingkan ngadain turnamen, mendingan bikin acara itu terus ya. Iya kan? Turnamen bikin juga kan? Bikin juga turnamen, bikin juga beberapa turnamen. Kita sempat bikin 8 series ya untuk mini football. Iya. Kebetulan pesertanya juga peserta fun football. Mereka ikut join, mereka antusias, mereka dapat angka-angka yang rasional untuk ikut. Ya udah, akhirnya mereka main, kalah pun paling tidak ada dokumentasinya, ada experience-nya. Jadi itu sebenarnya poin dari Jakarta Fantasy Community itu membangun sebuah komunitas itu pengennya semua bisa enjoy, semua bisa happy gitu kan, supaya fun football ini tetap hidup gitu loh, gitu. Itu bikinnya 8 tempat berbeda kan? Betul, 8 tempat yang berbeda waktu itu pernah bikin. Satu tempat aja pesertanya berapa? Satu tempat kita pesertanya ada 8 tim. Itu Jabodetabek Jakarta, Tangerang, Bekasi. Oh, Jakarta, Tangerang, Bekasi. 3 wilayah. Itu rame terus ya? Alhamdulillah rame dan full terus, bahkan sampai ada waiting list. Itu tahun lalu ya? Tahun lalu, betul. Tahun ini 2024. Bikin serinya juga. Waktu itu kan disponsorin oleh, ada sponsor. Iya, ada sponsor lah waktu itu kan. Berlanjut tahun ini ada? Tahun ini seri keduanya dia belum ada kontak kita ya, kita, tapi pada prinsipnya Jakarta Fantasy Community itu tuh ruang untuk kolaborasi lah. Kita ngebuka diri buat siapapun yang mau kita support, kita mau bantu, as long itu adalah tujuannya buat pengembangan sepak bola, fun football, kita support.
gitu loh. Mau kita mau dijadiin apa jadi apa, tapi yang penting kolaborasinya dapet, ya kita support. Itu aja paling. Durasi pertandingan biasanya kalau yang bukan turnamen ya, yang tiap hari itu ada tuh, satu babaknya berapa menit bikinnya? Biasanya satu babak itu 20 menit kotor. Karena kan biasanya kan durasi bermain cuma 2 jam. 2 jam, mereka kalau 3 tim itu main 6 kali permainan, 6 kali pertandingan. Berarti kan kalau 20 kali 6 kan 120. Tapi kan nggak mungkin orang tiba-tiba langsung main 20 menit. Makanya kita bisa sebutnya waktu kotor. Karena biasanya kan anak fan futbolan gitu kan. Kumpul, foto-foto, briefing lagi, kumpul lagi, foto-foto, briefing lagi. Jadi akhirnya waktunya jalan terus. Oke, Om Marul, tadi kan udah kita bahas durasi pertandingan. Sekarang kalau yang nyiapin wasit, fotografer, videografer itu dari Om Marul juga ya? Betul. Apa dari lapangan itu? Dari saya. Oh, jadi timnya Om Marul, maksudnya Om Marul yang punya paketnya tuh? Betul. Wasit segala. Betul. Jadi Om Marul tuh yang pertama kali dilakukan adalah booking lapangan pasti ya? Betul, booking lapangan. Terus tinggal cari siapa yang mau main gitu siapa yang mau main. Slot yang dijual. Betul. Gitu ya. Industrinya bagus sampai saat ini. Industrinya masih bagus. Cuma mungkin pemainnya sudah mulai banyak. Sehingga ya kuenya udah mulai dibagi-bagi lah. Tapi itu is okay lah. Sepanjang kita lakukannya dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang fair play, ya oke-oke aja, nggak ada isu gitu kan. Itu karena lapangan mahal, jadi mereka butuh patungannya juga banyak tim juga ya. Iya, betul. Yang paling sering Om Marul pakai lapangan mana, Om? Boleh sebut merek nih? Boleh. Sering pakai kita tuh Persija Pulau Mas. Iya. Persija Pulau Mas, Verde Sport Hub yang di PIK 2. Terus Sumantri Bojonegoro. Ya kan? Senayan pastinya. Dulu kita pegang Madia juga. Madia lapangan ABC. Pernah juga kita buka di Giant Kong. Tapi yang paling sering di Persija Pulau Mas sama di Verde. Bola segala Om Marul yang siapin? Bola kita pertandingan? Semua. Bola pertandingan kita semua. Terus kalau timnya jersey bentrok gitu, rompi siapin? Rompi kita siapin, cuma biasanya kita sudah antisipasi tuh. Pada saat mereka daftar, tim sudah terkumpul penuh, kita buatkan pamflet, kita buatkan jadwal pertandingan, kita konsolidasi warna jersey mereka masing-masing, warna apa saja, aturan main bagaimana, berapa yang harus kita ambil poin, selisih gol, itu semua udah jelas. Jadi nggak ada lagi dispute di lapangan. Patternnya udah ada ya, aturannya udah ada ya. Betul. Mereka semua udah pada tahu ya. Udah pada tahu. Rata-rata dari umur berapa sampai berapa yang main itu? Kalau fan football tuh biasanya umur-umur rata-rata masih 22, 25 sampai umur 35, 40 ya. Di atas 40 juga mereka punya komunitas fan football sendiri. Mereka maunya mainnya sama yang seusia-usia juga. Komunitasnya banyak kan dari kantor, komunitas emang sekolah atau apa aja tuh biasanya bikin paketnya ya, gitu. Biasanya sih umum ya, umum aja kita buka karena mereka juga kan perkumpulan dari teman ketemu teman, teman sekolah, teman kantor, teman main bola, akhirnya mereka satu wadah. Itu sebenarnya masih nyambung sama komunitas fans club dulu ya sebelumnya. Dulu kan komunitas kayak gini bisa dibilang sedikit, bahkan nggak ada. Yang ramai dulu fans club bola dulu kan ada Juve, ada MU, ada semua pokoknya banyak. Setelah itu redup segala macam, barulah muncul komunitas-komunitas yang ini mulai tumbuh lagi. Bahkan sekarang itu nggak dibikinin tuh, yang tadi tuh. Yang mana? Kan Om Marul bikinin orang main bola tuh nih, sekarang nih. Kayak komunitasnya SBI tadi, sama Juventus kayak sama Ajax kayak sama apa kan, MU di sini, Liverpool, nggak pernah dibikin? Pernah. Kita pernah bikin di Persija Pulau Mas. Saya bikin dulu 5 tim. Kita hadirkan main 4 jam, 5 tim
dengan tagline-nya fans club menolak punah. Oh, Karena kita kangen nih sama fans club. Dulu kan memang yang rame kan sebenarnya fans club lebih seru kan, lebih atraktif karena mereka punya supporter atau yang lain-lainnya kan. Nah kita sempat bikin 5 tim itu main di Persija Pulau Mas, durasi main 4 jam, 5 tim kita main di 10 match. Masing-masing tim main 4 kali main. ketemu semua ya. Ketemu semua. Agak seru memang, seru menarik. Bikin lagi dong. Pengen banget bikin lagi tuh, masih sampai sekarang masih pengen banget bikin kayak gituan lagi. Cuma mereka kan sekarang komunitas fans clubnya udah pada pecah-pecah di komunitas masing-masing. Iya. Dan sekarang setiap minggu mereka punya mainan Sendiri ya. sendiri-sendiri. Jadi ya, Atau antar negara deh seru tuh. wah, kalau ada sponsor sih boleh juga sih. Menarik tuh. Iya, antar negara. Menarik. Jadi bisa ya pas nanti mungkin ini lagi penyisian Piala Dunia diselipin acara-acara itu kan seru juga tuh. Iya. Gitu. Kemarin sih sempet support ya, kolaborasi sama teman dia bikin acara yang disponsori sama salah satu mobil elektrik yang sponsornya Euro kan. Nah itu tematik tuh. Semua pesertanya dikasih jersey negara-negara yang lagi bertanding di Piala Eropa. Jadi seru juga tuh. Kamu ada yang bikin tuh ya? Saya bantu support teman. Kebetulan support teman dekat juga gitu kan. Ya pada prinsipnya kita selalu membuka diri lah untuk mensupport industri ini gitu kan. Gitu. Dirangkul bukan dipukul istilahnya gitu. Keren. Ya siapa yang nyangka promotor bola yang biasanya hidupnya dari turnamen-turnamen besar sekarang yang mingguan aja bisa kita ambil, why not ya? Iya Ya betul. Malah marketnya lebih pasti karena lebih gampang lah gitu ya. Banyak kan lapangan besar atau mini football juga. 2 futsal yang belum. Futsal terakhir Jakarta Fantasi Community tuh tahun ini nih, awal tahun kemarin kita kolaborasi sama anak-anak ojol. Iya. Dia minta bikinin di My Futsal Kebayoran Lama, dia minta bikinin antar ojek online, kita buatin, itu ada 12 tim nih kalau nggak salah. Itu kita ada video, ada foto, kita bikin tuh di turnamen ojek online awal tahun. Kita kolaborasi juga, kita support juga mereka. Keren Om. Jadi saya pikir udah banyak yang kita bahas dengan narasumber kita, Om Arul. Terima kasih Om Arul atas kehadirannya. Baik. Semoga SBI dan Jakarta Fantasy Community-nya sukses terus. Baik, terima kasih. Ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen channel kita ini. Semoga lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih.